Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu menjelaskan pencatatannya. Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda banyaknya. Jika ia berniat berbuat keburukan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat keburukan lalu ia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari 6491, Muslim 131, lafaz ini miliknya dan Ahmad. Larangan berbuat zalim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya untuk kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di waktu malam dan siang, sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kepadaku niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan mudarat kepadaku dan kalian tidak dapat pula memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama dari kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak menambah kekuasaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama dari kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan hati orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama dari kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin, semuanya berdiri di sebuah tanah lapang lalu meminta kepadaku, lalu aku beri setiap orang yang meminta tersebut, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali hanya seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum yang dicelupkan di lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku membalasnya dengan sempurna. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim 2577, lafaz ini miliknya dan Baihaqi 11283. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak mempedulikannya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu engkau mohon ampunan kepadaku niscaya aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikannya. Wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan menemuimu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi 3540. Keutamaan persaksian tetangga dekat. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu ia dipersaksikan oleh 4 keluarga dari tetangga dekatnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku telah menerima pengetahuan kalian tentangnya dan aku mengampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Hadis riwayat Ahmad, lafaz ini miliknya,
Hakim 1398, Abu Ya'la 3481 dan Ibnu Hibban 3026. Keutamaan puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-Nya. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari 5927 dan Muslim 1151. Syafaat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian mereka berkata, seandainya kita meminta syafaat kepada Rabb kita hingga dia membebaskan kita dari tempat ini, lalu mereka mendatangi Nabi Adam, mereka mengatakan, engkau adalah seorang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya. Dia meniupkan ruh ciptaannya kepadamu. Dia juga memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu untuk memuliakanmu. Maka berikanlah syafaat untuk kami di sisi Rabb kami. Nabi Adam berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya dan berkata, datangilah Nabi Nuh. Ia adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh, maka Nabi Nuh berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya dan berkata, datangilah Nabi Ibrahim. Ia adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalilnya. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya dan berkata, datangilah Nabi Musa, ia adalah seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya dan berkata, datangilah Nabi Isa. Lalu mereka mendatangi Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, ini bukan hakku. Datangilah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sungguh ia adalah seorang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu mereka mendatangiku, maka aku meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihatnya, maka aku menyungkur bersujud. Dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berkatalah perkataanmu didengar, berikanlah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima. Maka aku mengangkat kepalaku. Aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat, lalu dia menentukan kepadaku orang-orang yang ditentukan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu aku kembali menyungkur bersujud seperti sujud yang pertama sampai 3 atau 4 kali hingga tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari 6565, lafaz ini miliknya dan Muslim 193.